Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 2 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah masih di dalam bab yang ke-24, yaitu Babu Maja'a Fis-Sihr, yang artinya bab tentang sihir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman 391. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata tentang dalil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah. والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Dan yang artinya
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan." Lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 7 dosa yang membinasakan tersebut?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan sihir, dan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran." Nah, pada pertemuan sebelumnya di halaman 397 kita membahas dan sihir. Kemudian kita lanjutkan sekarang, qauluhu illa bilhaq, yaitu di dalam hadis disebutkan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Ai bi an tuf'ala ma yujibu qatluha, atau ma yujibu qatlaha, kasyirki wan nafsu bin nafsi wazani ba'da al-ihsan wa kadha qatlul mu'ahadi kama fil hadithi man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Perhatikan, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, termasuk dari 7 dosa yang membinasakan adalah membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kecuali dengan kebenaran? Yaitu seseorang diperbuat sesuatu yang menyebabkan terbunuhnya orang tersebut. Seseorang diperbuat sesuatu yang menyebabkan terbunuhnya orang tersebut. Seperti misalkan seorang musyrik. Maksudnya orang musyrik ini berhak untuk dibunuh. Darahnya halal, tetapi tentunya ada batasan dan hukum-hukum yang diatur dalam syariat Islam. Seperti sudah didakwahi, kemudian sudah diberikan peringatan dan di medan pertempuran. Adapun orang musyrik yang hidup tinggal di sekitar kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan dibunuh tanpa kebenaran. Wan nafsu bin nafs, nyawa dibayar dengan nyawa. Artinya termasuk perbuatan yang dibenarkan untuk membunuh adalah apabila seseorang membunuh orang lain. Maka si pembunuh ini berhak untuk dibunuh menurut syariat Islam. Kemudian yang ketiga, berzina
setelah menikah. Maka seorang yang berzina padahal dia sudah menikah, yang seperti ini diperbolehkan untuk dirajam sampai mati apabila di pengadilan terbukti dia berzina. Kemudian demikian juga membunuh seorang yang mu'ahid. Artinya, apabila ada seorang muslim membunuh orang yang tidak beragama Islam, akan tetapi yang tidak beragama Islam ini di dalam perjanjian aman oleh kaum muslimin, maka hukumnya orang yang membunuh orang yang tidak beragama Islam ini boleh dibunuh. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang membunuh seorang yang dalam perjanjian aman, maka ia tidak mencium bau wangi surga. Nah, itulah yang dimaksud dengan kecuali dengan kebenaran. Jadi membunuh dalam agama Islam termasuk daripada dosa besar. Dosa dari 7 dosa besar. Tetapi ada dibenarkan membunuh dalam syariat Islam. Yaitu perbuatan-perbuatan yang sudah kita sebutkan tadi. Orang musyrik atau orang yang murtad keluar dari agama Islam, orang yang bunuh orang lain, orang yang berzina padahal dia sudah menikah, seorang yang membunuh seorang yang dijamin aman dalam agama Islam. Maka ini orang-orang berhak untuk dibunuh. Nah, seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَمْ لَا. Dan para ulama berbeda pendapat tentang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi kalau ada orang mukmin membunuh orang mukmin, muslim membunuh orang muslim, apakah dia memiliki taubat atau tidak? Apakah taubatnya diterima atau tidak? Apakah dia boleh bertaubat atau tidak? فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu an, kedua-duanya berpendapat bahwa pembunuh seorang muslim tidak berhak untuk menerima taubat. Ya, tidak berhak untuk menerima taubat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau dia bertobat tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian istidlalan biqaulihi ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Yang artinya berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 93. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nazalat hadhihi al-ayatu wa hiya akhiru ma nazalat
wa ma nasakhaha syai'un, wa fi riwayah laqad nazalat fi akhiri ma nazal, wa ma nasakhaha syai'un hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma nuzila wahyun, atau wa ma nazala wahyun. Artinya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, surat An-Nisa ayat 93 tadi turun di akhir wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sesuatu syariat pun yang menghapusnya. Dan di dalam riwayat yang lain, beliau juga berkata, sungguh ayat tersebut turun di akhir wahyu, dan tidak ada sesuatu pun yang menghapusnya sampai diwafatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak turun setelahnya satu wahyu pun. Nah ini, ahibati fillah, afalillah wa yakum. Jadi berdasarkan ayat ini, An-Nisa ayat 93, maka pembunuh seorang muslim tidak ada taubat. Arti tidak ada taubat, kalau bertobat tidak bermanfaat. Ya, karena ayatnya berbunyi, siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam kekal abadi di dalam. Wa ruya fi dzalika atharun tadullu lima dhahaba ilaihi haula, kama 'inda al-Imam Ahmad, kama 'inda Imam al-Ahmad wan Nasa'i wa Ibn al-Munzir an Muawiyah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, kullu dhanbin 'asa Allah an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Dan diriwayatkan pendapat ini beberapa riwayat yang menunjukkan terhadap apa yang merupakan pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnul Munzir dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya kecuali seseorang yang meninggal di atas kekafiran, atau seseorang yang membunuh seorang beriman dengan sengaja. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan beratnya dosa membunuh. Makanya saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin agar menjaga diri saat amarah. Jangan sampai memukul, menendang, atau bahkan sampai kepada membunuh. Karena dosa membunuh dikhawatirkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kekal abadi di dalam neraka, sebagaimana pendapat dari Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Wa dhahaba jumhurul ummati salafan wa khalafan ila anna al-qatila lahu taubah fima bainahu wa bain Allah, fa in taba wa anaba wa amila salihan baddalallahu sayyiatihi hasana, kama qala ta'ala
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sedangkan mayoritas para ulama berpendapat, para ulama dari mulai salafus salih sampai setelah mereka, itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka berpendapat bahwa si pembunuh memiliki hak bertaubat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ia bertobat dan kembali serta beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kesalahan-kesalahan mereka menjadi pahala-pahala kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 71, yang artinya dan hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada seorang Tuhan pun bersamaan dengan berdoa kepada Allah, dan tidak membunuh nyawa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian, dia akan mendapatkan dosa yang besar. Dilipatkan untuknya siksa pada hari kiamat dan kekal di dalamnya dengan keadaan terhina. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ahibati billah, afanillah wa iyyakum. Lalu yudha'af lahu al-'adzab yaum al-qiyamah. Maka mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Qauluhu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Qala Abu Hurairah wa ghairuhu radhiyallahu anhu. Hadza jazaohu in jazahu. Siapa saja yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini adalah balasan untuknya jika diberikan balasannya. Waqad ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma yuwafiqu qaul al-jumhur. Fa rawa Abdu ibnu Humaid wan Nahas an Sa'id ibn Ubadah anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yaqul liman qatala mu'minan taubah. Wa kadzalika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ruwiya marfu'an anna jazaahu jahannamu in jazahu. Dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma riwayat yang menyetujui perkataan Abdullah bin Abbas, yang menyetujui pendapat mayoritas para ulama, yaitu bagi si pembunuh berhak untuk mendapatkan taubat. Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dan Imam An-Nahas dari Sa'id bin Ubadah radhiyallahu an atau rahimahullah, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata,
bagi siapa yang membunuh seorang beriman, maka berhak untuk mendapatkan taubat. Artinya dia ada kesempatan untuk bertobat. Demikian pula ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan secara marfu' bahwa balasan neraka jahanam bagi orang yang membunuh dengan sengaja seorang yang beriman, jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kata-kata jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya berarti tidak pasti neraka jahanam, dan berarti ada kemungkinan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dosa besar yang ketiga dari 7 dosa besar. Syirik, sihir, dan membunuh. Kemudian kita ke penjelasan selanjutnya, atau ke lafaz hadis selanjutnya. Qauluhu wa aklur riba. Yaitu sabda Rasul SAW, dan makan harta riba. Inilah dosa yang keempat dari dosa besar, dari 7 dosa besar. Ay tanawuluhu bi ayyi wajhin kana, yaitu makan harta riba, maksudnya adalah mendapatkan harta dari cara bagaimanapun ribanya. Ya, mendapatkan harta dengan transaksi apapun dari harta riba. Kama qala ta'ala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba tidak tidak bangun berdiri, maksudnya dari kuburnya, kecuali sebagaimana berdirinya seorang yang dirasuki oleh syaitan. Al-ayah. Ini bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Qala Ibnu Daqiq al-Aid wa huwa mujarrabun li su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dosa makan harta riba adalah terbukti menyebabkan akhir hidup yang buruk. Dosa makan harta riba adalah terbukti menyebabkan akhir hidup yang baik, yang buruknya. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Qauluhu yang kelima sekarang, wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Yani at-taghaddi fihi wa 'abbara bil akli li'annahu a'am wujuhu al-intifa'. Dan yang kelima adalah dari 7 dosa yang binasakan, makan harta anak yatim. Yani ta'addi fihi, yaitu berlebih-lebihan di dalamnya, karena memakan harta anak yatim bagi yang mengurus anak yatim yang diluaskan rezekinya oleh Allah, kayak ini tidak mengapa, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan bagi yang kaya tidak memerlukan untuk memakan harta anak yatim, maka at-ta'affuf minhu afdal. Menjauhi dan mensucikan diri dari memakan harta anak yatim tersebut lebih utama, karena dia tidak terlalu perlu. Nah, dan disebutkan di sini dengan makan harta anak yatim, karena makan itu lebih umum
dari segala macam sisi mengambil manfaat dari harta anak itu. Pokoknya bukan hanya makan saja, tetapi seluruh praktek yang di dalamnya mengambil manfaat terlalu berlebihan dari harta anak yatim yang diurus, maka ini adalah tercela. Kama qala ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak-anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia memasukkan ke dalam perutnya api dan akan membakarnya. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Kemudian dosa besar yang keenam, qauluhu wa tawalli yaumaz zahf, yaitu al-idbar anil kuffar waqt tahamil qital, waqt iltihamil qital. Artinya kabur dari medan peperangan ketika menghadapi orang-orang kafir. Ini termasuk dosa besar. Wa innama yakunu kabiratan idza farra ila ghairi fi'ah atau ghairi mutaharrifin liqital kama quyida bihil ayah. Artinya, dan kabur dari medan pertempuran yang menyebabkan dosa besar adalah jika ia lari dari medan pertempuran bukan karena ingin bergabung kepada kelompok kaum muslimin yang lain, atau bukan karena siasat perang, tetapi memang karena pengecut. Maka yang seperti ini adalah yang termasuk dari dosa besar sebagaimana yang telah dibatasi di dalam ayat. Yang ketujuh, qauluhu wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Wa huwa bi fathis sadi al mahfuzati minaz zina. Wa bi kasriha al hafizati furujuhun al hafizatu furujuhunna al hafizatu furujihinna minhu. Wal muradu al harair al afifat wal muradu ramyuhunna bizina أو لواط والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به فهو كناية عن البريئات لأن الغافل بريء عما بهت به والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات, yang artinya dan menuduh wanita-wanita yang al-muhsanat. Al-muhsanat. Sod ya, bukan sodnya digariskan fathah, muhsa gitu ya. Yang artinya adalah yang terjaga dari zina, suci dari zina. Wanita-wanita yang suci dari perbuatan zina. Atau al-muhsinat. Bisa juga dengan al-muhsinat, yang artinya wanita-wanita yang terjaga atau penjaga, yang menjaga kemaluan-kemaluannya dari perbuatan zina. Jadi bisa muhsanat, bisa muhsinat. Ya, shotnya dikasih harokat fathah atau shotnya dikasih harokat kasrah. Kalau shotnya dikasih harokat fathah berarti wanita-wanita yang terjaga dari perbuatan zina. Kalau dikasih harokat kasrah maka wanita-wanita yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka dari perbuatan zina. Kemudian, dan yang dimaksud adalah wanita-wanita yang merdeka dan suci. Dan yang dimaksud dengan dosa besar ini adalah
menuduh mereka, wanita-wanita yang suci tadi, berzina ataupun melakukan hubungan lesbian. Sedangkan makna dari al-ghafila yaitu yang lalai dari perbuatan zina dan apa yang dituduhkan kepada mereka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, ini adalah bahasa kiasan dari wanita-wanita yang suci. Kemudian mereka dituduh berzina. Karena orang yang lalai itu dia terlepas dari apa yang dituduhkan kepadanya. Ya, yang lalai maksudnya di sini adalah orang yang tidak faham apa-apa, yang tidak tahu apa-apa. Kenapa kemudian dia dituduh berzina, sedangkan dia tidak tahu apa-apa. Nah gitu. Kemudian di dalam hadis disebutkan al-mu'minah, yaitu beriman kepada Allah. Ini adalah membedakan antara menuduh berzina wanita-wanita yang tidak beriman, wanita-wanita yang kafir. Nah, inilah dosa besar yang 7, yang mana di dalamnya ada sihir. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa hubungan hadis ini dengan bab sihir termasuk dari dosa besar dan menghantarkan kepada kesyirikan. Kenapa dia menghantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran? Karena satu, meminta bantuan kepada jin. Yang kedua, mengaku mengetahui akan hal gaib. Dan yang ketiga, selalu menghinakan syiar-syiar Islam. Selalu menghinakan syiar-syiar Islam. Nah, ini yang menyebabkan perbuatan sihir dan praktek sihir adalah kesyirikan dan kekufuran. Baik, kita ambil kepada hadis yang selanjutnya. Penulis mengatakan, wa an Jundub marfu'an radhiyallahu anhu, haddus sahiri darbuhu bis-sayf, rawahu at-Tirmidzi wa qala as-sahihu annahu mauquf. Dan dari Jundub diriwayatkan secara marfu', yaitu sampai terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukuman had bagi seorang tukang sihir adalah dipenggal leher. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan pendapat yang sahih bahwa ini adalah mauquf, yaitu hanya sampai kepada Jundub radhiyallahu anhu, tidak sampai terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu an Jundub zahiru sani'i at-Tabarani fil Kathir annahu Jundub ibni Abdullah al-Bajali la Jundub al-Khair al-Azdi qatilus sahir, فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبدي عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد العبدي ضعيف. قال الحافظ والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب بن الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد، كما قال ابن حبان
أبو عبد الله الأزدي الغامدي الصحابي. روى ابن السكن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضربة واحدة فيكون أمة أمة واحدة فيكون أمة واحدة. Di dalam hadis tadi disebutkan jundub, dan penulis mengatakan yang terlihat dari perbuatan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir bahwa Jundub yang dimaksud adalah Jundub bin Abdullah Al-Bajali, bukan Jundub Al-Khair Al-Azdi, yang mana memang ada sahabat juga yang bernama Jundub Al-Khair Al-Azdi yang membunuh seorang tukang sihir. Nah, gitu ya. Tetapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa yang dimaksud Jundub di sini bukan Jundub al-Khair, tetapi beliau adalah Jundub bin Abdillah. Memang ada riwayat Jundub al-Khair ini datang menemui tukang sihir lalu dia penggal lehernya sampai mati. Kemudian ia berkata, aku telah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang sudah kita baca tadi. Ya, ini ada yang meriwayatkan seperti itu. Jundub al-Khair sendiri namanya adalah Jundub bin Ka'ab atau Jundub bin Zuhair. Ada yang mengatakan dua-duanya sama saja. Imam Ibn Hibban, ahli hadis, mengatakan beliau adalah Abu Abdillah Al-Azdi Al-Ghamidi, dan beliau sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibunuh dengan satu kali bunuhan. Artinya orang banyak membunuhnya langsung. Jadi terbunuh dalam sekali tebas, gitu ya. Ini berat bagi orang yang melakukan perbuatan sihir, ya, hati-hati. Kemudian qaulu haddus sahir darbatun bisayf wa ruya bilha wa ta kilahuma sahih. Ada yang mengatakan hukuman had tukang sihir adalah darbatun, yaitu dengan satu pukulan tebasan di leher. Ada yang mengatakan dorbuhu bisayf, dorbatun atau dorbuh, yaitu ditebas dengan leher, dan dua-duanya adalah benar. Baik dorbatun bisayf atau dorbuhu bisayf, yang maknanya dua-duanya benar, yaitu ditebas leher. Baik. وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله فقالوا يقتل الساحر. Dengan berdasarkan hadis ini, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala berpendapat bahwa orang yang mati orang yang melakukan perbuatan sihir dipenggal leher, ya, dipenggal lehernya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya dzalika an Umar wa Uthman wa ibn Umar وحفصة وجندب وابن عمر وحفصة وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس ابن سعد وعمر ابن عبد العزيز. Dan diriwayatkan juga pendapat bahwa seorang penyihir dibunuh. Ini adalah pendapatnya Umar, Utsman, Abdullah bin Umar, Hafsah, Jundub bin Abdullah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum wa rahimahum.
Walam yara Syafi'i al-qatla alaihi bimujarradi sihr illa in amila fi sihri ma yablughul kufra wa bihi qala Ibnu al-Munzir wa huwa riwayatun an Ahmad. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau tidak berpendapat langsung dibunuh tukang sihir hanya dengan mengerjakan sihirnya, kecuali jika ia berbuat di dalam sihirnya yang sampai kepada derajat kekufuran. Dan dengan pendapat ini juga berpendapat Imam Ibnu Munzir, dan ini adalah juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam, pendapat jumhur lebih kuat, karena sihir bagaimanapun dia adalah kekufuran. Wal awwal awla lil hadis wa li athari Umar wa amila bihi nasu fi khilafatihi min ghairi nakir. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, dan pendapat yang pertama lebih kuat, lebih utama karena hadis yang kita baca tadi. Begitu juga karena perkataan Umar bin Khattab, dan diamalkan oleh kaum muslimin di kekhalifahan Umar bin Khattab tanpa ada yang mengingkarinya. Tanpa ada yang mengingkarinya. Kemudian dalil yang selanjutnya. Wa fi Sahih al-Bukhari an Bajalata ibni Abdah qala radhiyallahu anhu qala كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. Yang artinya, dan di dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah, beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah menulis surat kepada para gubernurnya agar membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Maka Bajalah bin Abdah mengatakan, lalu kami telah membunuh 3 tukang sihir. Nah, kita baca penjelasannya. Hadzal atharu rawahu al-Bukhari kama qala al-musannif rahimahullah, lakin lam yudhkar qatlus sawahir. Artinya, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari benar, ya. Tetapi di dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan membunuh 3 tukang sihir. Jadi sampai hanya kepada surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun perkataan kami telah membunuh 3 tukang sihir ini tidak terdapat dalam riwayat Bukhari. Qauluhu an Bajalah bi fathil muwahhadah ba'daha jim, yaitu ba pakai harokat fathah, Bajalah, ya, setelah huruf jim, ibni Abadah dengan 2 fathah, Abadah gitu ya. At-Tamimi al-Anbari Basri fiqh, seorang tabi'i ini, ya, beliau adalah yang terpercaya, ya, seorang tabi'i. Qauluhu kataba ilaina Umar bin al-Khattabi an yaqtulu kulla sahirin wa sahira, telah menulis kepada kita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Wa zahiruhu annahu yuqtal min ghairi istitabah. Nah, ya. Dan terlihat dari perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa orang itu dibunuh tanpa dimintai taubat. Langsung jika terbukti dia tukang sihir, maka dia dibunuh tanpa dimintai taubat. Ya, tanpa dia dimintai taubat. Wa huwa kadzalik 'ala al-masyhur 'an Ahmad wa bihi qala Malik
li'anna ilma sihra la yazulu bit-taubah. Dan demikianlah menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Dan ini juga pendapat Imam Malik. Karena ilmu sihir tidak hilang dengan taubat. Wa an Ahmada yustatab. Tetapi ada riwayat lain dari Imam Ahmad, ya tetap dimintai taubat. Fa in taba qubilat taubatu. Jika ia bertaubat maka diterima taubatnya. Wa bihi qala Syafi'i. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i, yaitu dimintai taubat. Ya, dimintai taubat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna dzambahu la yazidu 'anil syirik. Karena dosanya tidak di atas kesyirikan. Wal musyrik yustatab wa tuqbalu taubatuhu. Dan orang musyrik itu dimintai taubat. Ya, dan diterima taubatnya kalau dia bertaubat. Nah, walidzalika sahha imanu saharati Fir'aun wa taubatuhum. Yang artinya oleh sebab itulah sah imannya tukang sihir Fir'aun dan taubat mereka. Nah ini wallahu alam pendapat yang dikuatkan di sinilah kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis, wasahha an Hafsata radhiyallahu anha annaha umirat atau annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqatalat. Wa kadza sahha an Jundub. Dan diriwayatkan bahwa telah sahih Hafsah radhiyallahu anha memerintahkan untuk membunuh seorang budak perempuannya yang telah mensihirnya. Akhirnya dibunuhlah budak perempuan tersebut. Fakutilat. Hadzal atharu rawahu Malikun fil Muwatta. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Wa Hafsah hiya ummul mu'minin bintu Umar ibnul Khattabi radhiyallahu anhu. Bintu Umar ibnul Khattabi radhiyallahu anhu. Tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da Khunais ibni Hudzafah wa matat sanata 45. Hafsah adalah istri Nabi, ibundanya orang beriman. Beliau anak perempuannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi janda dari Khunais bin Hudzafah. Dan Hafsah radhiyallahu anha wafat pada tahun 45 Hijriah. Qauluhu wa kadza sahha an Jundub. Dan demikian pula telah sahih dari Jundub. Asyara al-musannifu bihadza ila qatlihi sahir. Penulis kitab Tauhid menyebutkan ini bahwa Jundub juga membunuh tukang sihir. Kama rawahul Bukhari fi tarikhih an Abi Utsman An-Nahdi rahimahullah qala kana 'inda al-Walid rajulun yal'abu fadhabaha insanan wa abana ra'sahu fa'ajibna fa'ada ra'suhu faja'a Jundub al-Azdi faqatalahu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya. Imam Bukhari mempunyai kitab namanya Kitab Tarikh. Dari Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'i, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, ada seorang lelaki di hadapan Al-Walid. Dia bermain sihir. Dia menyembelih manusia, kemudian dia pisahkan kepalanya, lalu setelah itu
dia kembalikan lagi. Dan kami heran dengan hal itu. Datanglah Jundab al-Azdi, yang tadi Jundab al-Khair, maka beliau membunuh tukang sihir tersebut. Oh, jadi subhanallah, seperti tukang sihir zaman sekarang itu yang bisa terbelah badannya, bisa terbelah kepalanya. Kalau seandainya bukan trik, benar-benar terbelah itu ya. Maka ada yang mengatakan bahwasanya bahwa itu sudah terjadi di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Zaman para salafus saleh ternyata sudah ada yang seperti itu. Wa rawahu al-Baihaqi fi ad-Dalail mutawwalan wa fihi fa amara bihi al-Walid fasujin. Fadzakara al-qissata bitamamiha wa laha turuqun katsirah. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Ad-Dalail secara panjang hadisnya. Dan di dalamnya Al-Walid ya, waktu itu khalifah memerintahkan untuk dipenjara. Kemudian disebutkan kisah dengan sepanjangnya dan ia memiliki jalan-jalan akan riwayat tersebut. Qauluhu wa qala Ahmad an thalatha min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad rahimahullah berkata, demikian pula diriwayatkan dari 3 sahabat Rasulullah SAW, yaitu yang membunuh tukang sihir. Ahmad huwa al-Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Imam Ahmad namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Qauluhu an thalathatin ay sahha qatlus sahiri an thalathah, yaitu telah benar riwayatnya pembunuhan terhadap tukang sihir dari 3 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au jaa qatlus sahiri an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu telah terdapat riwayatnya tentang membunuh tukang sihir dari 3 pendapat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar wa Hafsah wa Junduban, wallahu alam. Dan mereka itu adalah Umar radhiyallahu an, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, dan Jundub radhiyallahu an. Alhamdulillah selesai. Dan ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, bab ini menjelaskan tentang hukum perbuatan sihir. Dan hubungan bab ini dengan tauhid menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu melakukan perbuatan sihir. Dan hukum sihir adalah haram, serta hukum sihir pelakunya dipenggal lehernya jika terbukti memang telah melakukan perbuatan sihir sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Alhamdulillah, bab yang ke-24 selesai. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada bab yang 25 pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di hari yang kedua dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, saya mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling afdal di dunia sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala saja bersumpah dengannya, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-muradu minhu asyru Dzulhijjah. Yang dimaksud malam-malam 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Allah yang maha agung tidak bersumpah kecuali dengan yang agung. Hal ini menunjukkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang agung.
10 hari pertama bulan Dzulhijjah beramal saleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah daripada beramal saleh di hari-hari yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Tidakkah berjihad di jalan Allah bisa mengalahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Tidak juga pahala berjihad di jalan Allah mengalahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali seseorang yang berkorban dengan nyawa dan hartanya dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Makanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling agung dalam agama Islam. Selama ada dunia sampai hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr." Hari yang paling afdal di dunia sampai hari kiamat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wala ahabba ilaih min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah wasiat bahwa kita harus mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebarkan wasiat ini di tengah kaum muslimin. Sampaikan wasiat ini kepada anak cucu kita. Jangan sampai kaum muslimin tidak mengenal bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling agung dalam agama Islam. Dan ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Yang pertama, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sebagaimana tadi hadis, "Ma min ayyamin a'zama indallah wa la ahabbu ilaih min hadhil ayyamil 'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-takbir wat-tahlil wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah, paling dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya bertakbir, tahmid, tahlil. Oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yakhrujani ila as-suq fayukabbiran wa yukabbirun nas bitakbirihima. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berdua pergi ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian mereka bertakbir. Dan orang-orang pun akhirnya ingat bahwa hari-hari ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari untuk bertakbir. Dan ini sunnah yang hampir ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan saya berharap kepada Raja TV
kepada Radio Roja agar setelkan takbir jika memang ada waktu-waktu jeda, agar kaum muslimin mengenal akan sunnah yang hampir hilang ini di tengah kaum muslimin. Bertakbirlah dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 13 Zulhijjah. Bertakbirnya bukan hanya malam hari raya Idul Adha, bukan hanya pas hari raya Idul Adha, bukan hanya setelah selesai sholat hari 11, 12, 13, tetapi perbanyak hari-hari ini untuk bertakbir. Itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang kedua yang sangat dianjurkan yaitu berkurban. Berkurban adalah takwa, berkurban adalah syiar Allah, berkurban adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak pindah ke kota Madinah setiap tahunnya berkurban selama 10 tahun. Di setiap tahunnya beliau berkurban. Berkurbanlah. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah tanda ketakwaan hati. Kemudian amalan yang ketiga yaitu hendaknya berpuasa. Berpuasa boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9, terutama tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dah." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak doa, terutama doa di hari Arafah. Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik berdoa adalah doa pada hari Arafah. Meskipun kita tidak menunaikan ibadah haji, maka berdoalah. Karena sebagian pendapat ulama memasukkan bahwasanya hadis tersebut umum untuk yang berhaji dan untuk yang tidak menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kelima yaitu berhaji dan berumrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini adalah amalan yang sangat dianjurkan. Semoga pesan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.